Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk baik lewat Jabri, lewat WhatsApp ataupun beberapa yang inbox terkait dengan materi sebelumnya, bagaimana mengoptimalkan potensi genetik broiler modern agar situasi yang ada di lapangan, yang ada di lingkungan, yang ada di kandang-kandang kita, apa yang dimiliki potensi tersebut bisa terekspresikan dengan semaksimal mungkin. Video yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana potensi genetik yang dimiliki oleh ayam broiler modern ternyata di lapangan tidak sepenuhnya bisa terpenuhi oleh berbagai macam faktor. Dan beberapa yang inbox menanyakan bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi genetik broiler modern ketika musim penghujan. Jadi sama-sama kita ketahui, menurut prediksi BMKG, dari bulan Januari sampai Februari akhir, kita masih masuk di dalam musim penghujan, di mana beberapa area masih akan tinggi curah hujannya. Sehingga hal ini harus kita waspadai sebagai salah satu hal yang bisa berdampak terhadap potensi genetik yang dimiliki oleh ayam broiler modern itu ketika kita tidak melakukan antisipasi dini. Oke. Jadi terkait dengan hal tersebut, sama-sama kita ketahui ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap potensi genetik yang dimiliki agar bisa terekspresikan dengan lebih optimal. Yang pertama adalah masalah terkait dengan manajemen, kedua adalah masalah yang terkait dengan lingkungan, ketiga adalah masalah yang terkait dengan kesehatan, dan yang keempat terkait dengan masalah nutrisi. Mari coba kita bahas satu persatu apa-apa yang harus kita optimalkan di saat musim penghujan ini agar potensi genetik yang dimiliki oleh ayam broiler bisa muncul dengan lebih optimal sehingga bisa menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki, lebih mendapatkan kondisi yang ideal, yang sesuai kita harapkan. Nice. Poin yang pertama terkait dengan tata laksana manajemen dan lingkungan ini amat sangat berkaitan sekali. Tata laksana manajemen yang ada di kandang sejak masa brooding pada waktu ayam umur 1-7 hari, kemudian pada waktu masa grower, dan pada waktu masa finisher, ini mempunyai suatu hal yang harus kita lakukan sedemikian rupa agar kondisi lingkungan yang lembab tersebut tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ayam di kandang kita. Yang pertama yang harus diwaspadai adalah terkait dengan optimalnya masa brooding. Di musim hujan ini perlu adanya tambahan-tambahan perlakuan tertentu agar kondisi brooding itu bisa lebih tercapai. Contohnya, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mana di musim hujan ini lebih lembab, maka kita perlu mungkin pemanas kita harus kita sesuaikan. Kita juga harus melakukan tata laksana manajemen buka tutup tirai dengan lebih optimal. Selain itu kita juga harus melakukan manajemen pelebaran dengan lebih optimal. Dan di kandang close house adalah terkait dengan manajemen ventilasi. Kita harus sesuaikan sedemikian rupa agar kelembapan yang ada di sekitar kandang bisa memberikan dampak yang negatif yang bisa kita minimalkan. Karena pada saat situasi lembab, otomatis beberapa manajemen yang tadi saya sebutkan menjadi suatu hal yang harus dilakukan di kandang. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah manajemen saat penjarangan. Penghitungan daya topang kandang yang ada di kandang tunnel ataupun close house harus kita sesuaikan agar kondisi kelembapan yang ada di lingkungan tidak menghambat pertumbuhan dan kondisi ketercukupan oksigennya bisa lebih terpenuhi. Kemudian aspek yang tidak kalah penting lagi adalah terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan kesehatan saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Kenapa demikian? Pada situasi musim hujan di mana kelembapannya tinggi, maka kondisi anaerob di mana kandungan udara segarnya rendah ketika kelembapan tinggi ini akan memicu munculnya mikroba anaerob yang tadinya bersifat bisa diantisipasi oleh ayam, lama-lama dalam kondisi tertentu akan menyebabkan pertumbuhan yang lebih pesat dan ini bisa membahayakan kesehatan ayam. Kalau di saluran pencernaan ada Clostridium perfringens yang bisa menyebabkan necrotic enteritis, kalau di saluran pernafasan ada Mycoplasma dan juga Haemophilus yang bisa menyebabkan CRD dan SNOT. Dan ini menjadi suatu hal yang di musim penghujan kejadiannya akan semakin meningkat apabila kita tidak lakukan deteksi dini dan antisipasi dini. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah terkait dengan manajemen yang berhubungan dengan kesehatan adalah bagaimana kita meminimalkan dampak dari kualitas air minum yang barangkali mempunyai pola tren yang mengalami penurunan dari sisi kualitas.
Mungkin dari sisi jumlah masih terpenuhi, tetapi dalam sisi kualitas harus kita review pada saat musim penghujan. Khawatirnya yang terserap oleh pompa air di kandang kita bukan air artesis tetapi air resapan, di mana air resapan ini mempunyai kandungan jumlah mikroba yang lebih tinggi dibandingkan dengan air artesis. Sehingga inilah yang harus kita waspadai. Kemudian terlepas dari situasi yang lembab, manajemen tata laksana pemeliharaan sekam harus betul-betul kita waspadai. Pastikan minimal 30% ada sekam cadangan yang sudah kita siapkan. Ini terkait antara manajemen, antara kelembapan lingkungan yang tinggi, dan juga bagaimana kita meminimalisir dampak dari sekam yang jelek tadi terhadap kesehatan ayam kita. Karena Clostridium dan juga Coccidia ini diawali dari situasi yang anaerob dan akan semakin berdampak negatif ketika sekam mempunyai kondisi yang jelek, sehingga monitoring tata laksana manajemen sekam juga otomatis menjadi suatu hal yang harus kita waspadai. Kemudian yang terakhir ini adalah terkait dengan nutrisi, terkait dengan pakan kita. Pada musim penghujan kita perlu waspadai minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah penyimpanan pakan kita. Pastikan pakan kita disimpan pada situasi yang tidak lembab. Di gudang pun harus ada areasi yang jelas. Harus dikasih palet untuk meminimalisir kelembapan tanah agar tidak berdampak terhadap kelembapan pakan. Yang kedua adalah tata laksana pemberian pakan di kandang. Jangan sampai kondisi di kandang tersebut karena lembab, karena tampias, karena bocor atapnya, karena lembab yang ada di sekitar kandang menyebabkan kondisi pakan kita akan tumbuh jamur dan ini berdampak negatif terhadap kesehatan ayam. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita selalu mengecek kondisi pakan dari waktu ke waktu ketika sudah ditaruh di tempat pakan. Karena semakin tinggi kelembapan, maka kondisi pakan tersebut akan mengalami kondisi di mana tingkat kerapuannya akan meningkat. Pada saat tingkat kerapuannya meningkat, luas area permukaan semakin luas, dan dengan tingginya kelembapan, jamur akan menjadi suatu hal yang mudah berkembang pada saat situasi lembab. Dari 4 faktor tersebut sudah kita bahas satu persatu, tentunya semuanya harus kita review agar di masa penghujan ini 4 hal itu bisa kita identifikasi lebih rinci sehingga potensi genetik yang dimiliki oleh broiler ini bisa muncul optimal, sehingga dampak-dampak situasi yang ada di musim hujan bisa kita tekan semaksimal mungkin dan kita akan mendapatkan performa yang tetap optimal walaupun situasi dalam kondisi curah hujan yang tinggi dari waktu ke waktu. Demikian video yang bisa saya bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.